Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan kita dalam podcast kesehatan mental. Nah, di sini kita akan bahas mengenai gaslighting di dalam sebuah hubungan toxic relationship. Wah, apa sih gaslighting? Terus apa sih toxic relationship? Nah, di sini kita akan bahas ya satu persatu. Oke, ditunggu. Selanjutnya ada toxic relationship. Apakah kalian pernah mendengar kalimat itu? Aku yakin kalian pasti sering mendengarnya, terutama di media sosial. Apakah kalian terjebak dalam kondisi seperti itu? Atau ada orang-orang di sekitar kalian? Tapi sebelum masuk ke sana, biar saya jelaskan apa sih toxic relationship itu. Jadi, toxic relationship itu adalah hubungan yang sifatnya merusak. Toxic berarti racun yang akhirnya membuat seseorang berada dalam hubungan yang dapat teracuni, baik secara fisik maupun secara mental. Toxic relationship banyak terjadi di semua jenis hubungan, seperti hubungan di kantor, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, hingga pasangan. Jadi jika kamu terjebak dalam hubungan yang toksik, segeralah untuk keluar dari hubungan tersebut agar kamu dapat terhindar dan tidak terpengaruh dan tidak dapat merasakan efek sampingnya. Ciri-ciri toxic relationship yang harus kamu ketahui diantaranya yang pertama, salah satu pihak berusaha mengambil dominasi dalam hubungan dan memanipulasi pihak yang lain atau gaslighting. Yang kedua, salah satu pihak mempermainkan pihak yang lain atau breadcrumbing. Yang ketiga, salah satu pihak mendiamkan pasangan ketika terjadi konflik atau silent treatment. Bila kamu sedang merasa ada dalam toxic relationship, maka ada beberapa tanda yang akan kamu rasakan. Yang pertama, merasa dikontrol oleh satu pihak secara penuh tanpa adanya kebebasan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, tidak dapat menjadi diri sendiri dan selalu mematuhi pihak yang dominan. Yang ketiga, tidak mendapat dukungan yang diperlukan. Yang keempat, selalu dicurigai dan dikekang oleh pihak yang dominan. Yang kelima, sering dibohongi. Dan yang keenam, menerima kekerasan fisik. Nah, apabila kamu merasakan tanda-tanda di atas, maka segera akhiri hubunganmu dengan orang yang toksik dalam hubunganmu itu. Hal ini agar kamu tidak kehilangan kepercayaan dirimu serta kebahagiaanmu. Pengertian gaslighting. Gaslighting adalah sebuah istilah yang diambil dari film drama Patrick Hamilton pada tahun 1938 yang ditujukan pada sebuah perilaku memanipulasi orang lain agar mereka merasa ragu akan dirinya sendiri atau membingungkan tentang kewarasannya. Jadi pelaku akan memanipulasi korban hingga korban meragukan diri sendiri. Korban yang sudah dimanipulasi ini bisa dibuat seolah-olah mereka merupakan pihak yang salah dan akhirnya mereka menyalahkan diri sendiri dan mudah untuk dikendalikan oleh pelaku. Gaslighting termasuk ke dalam salah satu bentuk pelecehan seksual yang masih sering dilakukan di sekitar kita. Terdapat perilaku yang dilakukan oleh pelaku gaslighting seperti yang dilansir dalam artikel Psychology Today tahun 2017. Yang pertama, berbohong secara terbuka, lalu ada mengelak semua bukti yang ditujukan kepadanya, memanfaatkan hal-hal yang disayangi korban agar dapat mengendalikan korban, lalu membuat korban lelah dari waktu ke waktu, lalu tindakannya tidak sesuai dengan perkataan, memberikan penguatan positif yang membingungkan korban, memanfaatkan kebingungan yang dialami korban, berusaha menyamakan korban dengan orang yang lain, lalu menyebar kebohongan bahwa korban adalah orang
yang tidak waras dan pelaku ini mengatakan pada korban bahwa semua orang adalah pembohong. Ini dilakukan agar korban dapat menaruh kepercayaan yang lebih pada pelaku karena merasa pelaku memahami dirinya, seperti itu. Bila kamu merasa menjadi korban gaslighting, pahami dulu tanda-tandanya. Yang pertama, selalu diingatkan tentang kelemahan dan kekuranganmu. Yang kedua, sering merasa gelisah dan juga insecure. Yang ketiga, tidak dapat mengungkapkan perasaanmu dan apa yang kamu pikirkan. Lalu yang terakhir ada selalu berusaha untuk menyembunyikan dan memaklumi kesalahan pelaku. Ya, itulah podcast dari kelompok kami mengenai gaslighting dalam hubungan toxic relationship. Semoga mengenai podcast ini kita dapat berhati-hati dan tidak terjebak dalam toxic relationship maupun terkena gaslighting. Oke, sekian dari kami ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.